Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur tiada henti-hentinya kita sanjung sajikan kehadiran Allah Rabbi, Tuhan yang masih memberikan kekuatan. Allah adalah satu-satunya Sang Penguasa Tunggal Alam yang masih memberikan kita banyak kebaikan, memberikan kepada kita banyak kesempatan untuk dapat bersama menuntaskan apa yang telah menjadi kewajiban dalam 1 tahun untuk 1 bulan. Dan insya Allah kewajiban yang kita laksanakan hari ini, Allah tempatkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur, yang pada inti dari ujung dari semua persoalan tersebut adalah menempatkan kita menjadi orang-orang bertakwa. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya yang telah berpeluh, yang telah bersusah payah, berkeringat dan berdarah-darah untuk bisa menegakkan satu kalimat Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang mengantarkan kita ke dalam nikmatnya iman dan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita hari ini adalah melihat bagaimana puasa dari proses fitrah penciptaan. Kalau kita perhatikan, ada 4 kata kunci yang menjadi esensi Ramadan. Kesalihan yang harus kita lakukan, ketaatan yang harus kita lakukan mulai dari sekarang. Kita hanya diminta untuk mempersiapkan setelah iman kita itulah taubat. Jadi setelah kita bertobat kepada Allah, setelah kita beriman dan bertobat kepada Allah, berikutnya kita hanya diminta untuk melakukan amal salih. Sudah selesai. Tidak ada tuntutan apapun yang Allah minta kepada kita selain iman dan amal salih. Dalam Al-Quran banyak terurai bagaimana sandingan iman dan amal salih itu berjalan seiring sesuai dengan kebutuhan. Kalau dalam surah Al-Asr kita sudah sangat ma'ruf menghafalnya, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat, bahwa ternyata kriteria orang yang tidak rugi, ya, bahwa definisi orang yang beruntung itu adalah mereka yang mengerjakan amal salih setelah beriman. Jadi intinya iman dulu baru amal salih. Bukti baiknya iman ditandai dengan baiknya amal solih. Hebatnya amal solih menunjukkan baiknya iman. Maka dari itu menjadi penting kalau kita melihat esensi Ramadan itu terambil dari kata-kata saum. Ya, jadi Ramadan itu terambil dari kata saum yang artinya imsak. Ya, imsak. Imsak itu self control, pengendalian diri. Saat ketika jasad dilaparkan, hari ini jasad kita laparkan, maka sesungguhnya ruh yang sedang kita kenyangkan. Saat jasad sedang dikontrol, sedang diawasi, mengawasi mata, mengawasi telinga, mengontrol bicara, mengontrol perasaan, mengendalikan pikiran, maka sejatinya ruh yang sedang dikuatkan. Ketika jasad hari ini diistirahatkan,
dari berbagai aktivitas fisik yang rutin kita lakukan di luar Ramadan, seperti makan, minum, atau berhubungan suami istri, maka hakikatnya ruh yang sedang kita bahagiakan. Ini merujuk kepada bahwa ternyata kita akan melihat sebuah instrumen gabungan yang Allah siapkan kepada kita untuk menjadi orang yang bertakwa sebagai bekal atau sebagai panduan output dari proses Ramadan. Jadi kerujukannya itu adalah alurnya, panggilan kalimat puasa dibuka dengan kalimat iman. Untuk menjadi orang bertakwa, yang menjadi output dari orang beriman itu ritualnya atau ibadahnya itu adalah saum. Walaupun bukan puasa satu-satunya jalan di mana untuk mendapatkan predikat takwa. Namun secara spesifik Allah menggambarkan, jamaah rahmati Allah, bahwa konstruksi bangunan menjadi orang bertakwa dalam konteks Islam itu dibangun berdasarkan 3 alur cerita. Pertama yang dipanggil orang beriman, kedua ditarbiyah dalam 1 bulan-bulan Ramadan, yang terakhir outputnya itu adalah takwa. Menariknya, puasa yang kita laksanakan hari ini itu ternyata orang sebelum kita sudah melaksanakan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi model puasa yang kita lakukan hari ini itu sama persis dengan orang yang jauh sebelum kita. Kalau sudah seperti itu ceritanya, jamaah rahmati Allah, maka kita akan menemukan sebuah bentuk ibadah yang harusnya itu tidak ada lagi kesalahan. Yang harusnya itu jangan lagi ada bentuk kekeliruan, jangan ada lagi bentuk kesalahan, karena role modelnya itu sudah ada, patternnya sudah dijejakkan. Jadi petanya itu sudah disiapkan, rutenya itu sudah diletakkan, sudah dibentuk, sudah ada GPS-nya sudah ditentukan, koordinatnya juga sudah ditaruh. Maka harusnya orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini betul-betul ujungnya itu melahirkan pribadi-pribadi yang taat, yang dalam bahasa agama dikenal dengan kalimat takwa. Jamaah rahmati Allah, kita coba lihat tentang diri kita, karena ini menyangkut dengan fitrah penciptaan. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kita akan sampai pada satu titik kesimpulan yang sama. Ada perbedaan yang sangat prinsip antara bejana dan qalbu. Wadah, bejana itu sebuah wadah, dan qalbu atau tempat. Kalau sebuah tempat, kita katakanlah apapun itu bentuknya, apakah baskom, apakah ember, kalau diisi dengan benda, maka pertanyaannya apakah bejana tadi semakin lapang atau semakin sempit? Maka kita sepakat mengatakan bahwa bejana tersebut akan semakin sempit karena banyaknya muatan yang diletakkan dalam bejana tersebut. Akan tetapi ini jauh berbeda kalau dengan qalbu. Mari kita lihat esensi yang pertama. Lapangnya hidup, mudahnya hidup kita, atau bahkan sempitnya hidup kita, itu berpulang kepada alam qalbu kita. Berpulang kepada bagaimana sikap kita, hati kita dalam melihat persoalan hidup. Semakin lapang qalbu ini, maka semakin baiklah esensi hidup kita. Namun semakin sempit qalbu ini, semakin sesaklah hidup yang kita jalani. Hatta sekalipun kita akan tinggal di rumah yang mewah, tinggal di sebuah apartemen atau villa atau bahkan istana, tapi kalau hati ini, kalau qalbu ini sempit, maka semua itu akan terasa begitu sangat sempit. Hatta sekalipun kita mempunyai mobil mewah, dalam mobil itu kita hanya sendiri, juga dalam mobil tersebut kita akan terasa sempit. Karena ternyata yang menentukan luas tidaknya persoalan hidup itu dipulangkan bagaimana luas
atau sempitnya kalbu kita. Ini yang membuat kalbu ini menjadi berbeda dengan bejana. Kalbu semakin diisi dengan kebenaran cahaya Islam, maka insya Allah dia akan semakin luas, dia akan semakin lapang, dia akan semakin mudah. Orang-orang yang bersyahadat, dan kita alhamdulillah termasuk golongan orang-orang yang bersyahadat yang mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang kita sembah. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, Allahus samad. Allah tempat kita bermohon, Allah tempat di mana kita melepaskan seluruh hajat kita, Allah di mana tempat kita melepaskan seluruh keluh kesah kita. Dan kita bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Dan kita meyakini bahwa Rasulullah itu adalah merupakan uswatun hasanah, potret teladan terbaik yang dalam hidup kita jadikan idol, betul-betul idola. Walaupun hari ini kalau pertanyaan ini kita ajukan kepada banyak anak muda hari ini, yang katanya anak milenial, kalau diurut, sebutkan tokoh idolamu, maka tidak ada satupun anak muda akan mencantumkan tokoh idolanya itu adalah seorang Rasul. Khawatir nanti kalau meletakkan Nabi banyak tafsir, takut dicap radikal, takut dicap dan sebagainya. Artinya begitu kuesioner ini diajukan, pertanyaan ini dilepas, kami juga pernah membuat semacam riset kecil-kecilan. Hampir dari 1.000 orang responden yang kita coba riset, ya, kita tanyakan jenjangnya itu mulai dari anak SMA kelas 3 sampai anak perguruan tinggi. Maka yang menjawab Rasul sebagai tokoh idola itu jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Dari 1.000 orang, tidak lebih 10 orang itu menjawab Nabi Muhammad sebagai tokoh idola. Maka wajar begitu kita tidak menempatkan Rasulullah SAW sebagai tokoh idola kita, maka runtutan kejadian berikutnya adalah kita akan mengalami banyak turbulensi dalam kehidupan ini. Kita akan banyak menghadapi ombak dan gelombang yang jauh tidak terprediksi oleh kita. Kenapa? Karena tokoh yang kita idolakan, orang yang kita letakkan, sosok yang kita letakkan di puncak itu bukan uswatun hasanah yang sudah Allah sendiri menggaransikannya. Kembali tentang bagaimana fitrah tadi. Saat dimana kalbu ini terisi dengan siraman cahaya Islam, dan satu hal orang memahami bahwa Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki, maka yang terbentuk dalam jiwanya adalah rasa aman. Ini penting. Karena hari ini, jamaah rahmati Allah, kita mengalami yang namanya krisis rasa aman. Defisit rasa nyaman. Di tengah hantaman situasi yang tidak menentu, dalam keadaan yang serba tidak terprediksi, dengan segala gonjang-ganjing dunia yang memang hari ini betul-betul berubah begitu sangat cepat, maka sungguh orang yang betul-betul batinnya bersyahadat, bukan hanya mulutnya bersyahadat, tapi jiwa, batin dan kalbunya bersyahadat, maka efek yang dirasakan itu adalah efek aman, efek nyaman, yang hari ini kita tidak menemukan satupun terapi. Ada apotek, ada dokter yang mampu menyiapkan resep aman, kecuali iman kepada Allah. Rasa aman yang bagaimana? Rasa aman yang seperti apa? Yang pada umumnya begitu tenang dirasakan bagi mereka yang meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya tempat bergantung. Jamaah rahmati Allah, dari 99 Asmaul Husna, tentu kalau kita membuka satu persatu nama Allah tersebut, sungguh kita tidak cukup banyak waktu, bahkan sampai usia ini pun dipanggil Allah, kita belum mampu membuka semua tabir dari 99 nama tersebut. Kita ambil saja satu nama Allah, Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi rezeki. Razzaq di sini berarti memunculkan kalimat paripurna.
kalimat sempurna dari kalimat rezeki, Ar-Razzaq. Allah tidak akan pernah terlambat memberikan rezeki kepada makhluknya. Bahkan Allah tahu bahwa semut yang di dalam lautan pun itu ada rezekinya. Bahkan Allah juga tahu, Allah memberi sesuatu yang memang tidak kita minta, tapi justru itu kita butuhkan. Jamaah rahmat Allah. Kita akan coba membuka sedikit bagaimana Allah memberi rezeki dengan namanya Ar-Razzaq yang kita hari ini luput sekali untuk bersyukur di situ. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Ada begitu banyak nikmat Allah. Bahkan Allah menantang kita. Kalau kita mampu, ya kalau kita sanggup menulis nikmat, sungguh kita tidak akan terhitung nikmat tersebut. Kita ambil contoh paling sederhana, jamaah rahmat Allah, bagaimana rezeki Allah itu tidak pernah keliru dan tidak pernah terlambat. Kita lihat hari ini kita hidup di permukaan bumi, satu dari sekian miliar galaksi yang ada dalam tatanan angkasa ini, dalam tatanan tata surya di angkasa ini. Kita hanyalah sebutir debu dari sekian miliar planet yang ada di alam semesta ini. Maka alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Kita lihat alam. Mudah-mudahan ini akan membuka cakrawala kita, merubah sudut pandang kita hanya tentang memahami konsep rezeki yang bisa jadi hari ini kita bias. Di bumi ini yang dikenal dengan nama the green planet, planet hijau, the blue planet, planet biru. Kita ambil dua hal saja yang paling jamak. Yang pertama adalah sinar matahari, yang kedua adalah air. 2/3 permukaan planet bumi ini air. 1/3-nya daratan. 2/3 dari air tadi itu 68%-nya itu asin. Jadi hanya 2% yang tawar. Muncul pertanyaan sederhana di benak kita. Kenapa sih Allah tidak membuat laut itu tawar sajalah? Jadi kita tidak usah repot-repot gali sumur. Seakan-akan itu muncul pertanyaan sederhana. Jadi kalau mau pengen air tinggal tarik pipa, hidupkan mesin, maka kita tidak usah bersusah-susah menggali sumur yang harganya luar biasa mahal di beberapa tempat. Tapi tahukah kita jamaah rahmati Allah, Allah membuat air asin itu untuk apa? Ternyata air asin yang menghuni 2/3 wajah bumi ini ditujukan untuk keseimbangan iklim. Difungsikan untuk menstabilkan udara. Kalaulah seluruhnya ditutupi dengan air tawar, maka suhu bumi ini cenderung itu dingin. Kita tidak akan mendapatkan udara hangat. Kita perhatikan beberapa tempat yang memang air tawarnya lebih dominan, ya, itu cenderung suasananya dingin. Itu terjadi di pegunungan-pegunungan. Tapi begitu turun ke bawah, menuju pantai, kita akan mendapatkan udara hangat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh butuh udara hangat. Maka orang-orang Eropa itu berbondong-bondong untuk datang ke negara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa hanya untuk mengambil udara hangat yang di tempatnya mahal sekali udara hangat tersebut. Bersyukur kita hari ini Allah titipkan kita hidup di negeri yang hanya 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau. Itu tentang bumi dan kita nggak minta. Kita nggak pernah request. Tapi Allah tahu itu kebutuhan makhluknya yang bernama manusia. Allah tahu ini dibutuhkan oleh makhluk yang bernama hewan. Berikutnya kita lihat sinar matahari. Kalau kita lihat sinar matahari, jamaah rahmati Allah, kita akan mendapatkan sebuah pancaran cahaya berwarna bening, putih, transparan. Tapi sejatinya sinar matahari itu kalau dimasukkan atau dibelokkan dalam sebuah prisma, dia akan terurai menjadi 7 warna.
yang kita kenal sebagai warna pelangi. Nah, jadi kalau setelah hujan terus terbentuk pelangi, itulah deviasi dari sinar matahari yang dibelokkan oleh partikel air menjadi meiji, kuhi, biung yang kita kenal. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Dari 7 warna tadi, kita akan mendapatkan 3 warna primer. Merah, kuning, biru. Dan lihat, Masya Allah, kita akan menyaksikan sebuah pemberian yang di luar akal sehat kita. Kita tidak pernah minta, kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah berharap, kita tidak pernah memimpikan, tapi Allah beri dengan ar-razaqnya. Dari 3 warna tadi, merah, kuning, dan biru, sinar matahari paling banyak menghamburkan warna biru, jamaah Allah. Paling banyak melepaskan partikel warna biru. Itulah kenapa pegunungan dari jauh berwarna biru. Walaupun begitu dekat warnanya hijau. Air laut itu berwarna biru. Kalau sebentar lagi kalau suasana cerah, kita akan dilihat warnanya biru. Itu bukan langit, biru itu bukan langit. Biru itu adalah batas terakhir mata kita memandang, yang ditutup oleh warna biru tadi. Pernah kali kita berpikir, bisa saja Allah mentakdirkan warnanya kuning. Sah-sah saja warnanya menjadi kuning. Maka sakitlah mata ini kalau melihat semuanya warna kuning. Sakit. Belum lagi warnanya merah. Nah, ini yang membuat kenapa kalau kita melihat dalam ruangan operasi itu baju operator itu warnanya hijau. Warnanya hijau. Kenapa masker itu warnanya biru atau hijau? Karena begitu pembedahan berlangsung, yang banyak kan warna merah. Nah, warna hijau ini menetralkan panasnya warna merah tadi. Spektrum warna tadi itu menyebabkan mata menjadi tidak nyaman. Itulah kenapa di ruang-ruang operasi, ruang ICU itu warna baju itu warna hijau. Ini rahasianya, ya. Maskernya berwarna biru, biru muda. Bukan tanpa sebab, tapi untuk menenangkan mata. Nah, pertanyaannya, apakah kita minta warna biru itu? Jamaah rahmati Allah. Tidak, kita nggak pernah minta. Kita tidak pernah minta. Tapi Allah beri. Kenapa Allah beri? Karena Allah tahu. Allah tahu. Ini kebutuhan hambanya. Ini yang paling dibutuhkan oleh makhluknya. Maka tenanglah jiwa ini melihat langit berwarna biru. Menjadi refreshlah pikiran ini begitu memandang lautan berwarna biru. Makanya begitu kita kalau sudah letih dalam bekerja keseharian, ada program rilah untuk menenangkan melihat pemandangan yang jauh. Itu dari sisi penciptaan siang. Siang di mana ada matahari, di mana ada warna biru. Kalau kita naik sedikit lagi tentang malam. Penciptaan malam. Kita menyaksikan bagaimana sejatinya bintang. Jangan kata bintang. Kalau kita keluar di malam hari, kita dalam kondisi langit cerah, kita mendapatkan bintang. Ketahuilah jamaah rahmati Allah, bintang yang kita saksikan di malam hari, katakan tadi malam, dan yang malam tanggal 22 April, itu sejatinya bintang yang keluar tadi malam tanggal 22 April, itu adalah bintang tanggal 22 April tahun 2018. Bukan bintang tanggal 22 April tahun 2021. Ya, bukan 2019 ya. Jadi 2 tahun. Jadi bintang yang kita lihat tadi malam itu bintang yang bersinar 2 tahun perjalanan cahaya. Masya Allah. Bukan bintang tadi malam. Jamaah rahmati Allah. Bukan. Tapi bintang 2 tahun yang lalu. 1 tahun perjalanan cahaya, kalau kita ukur, ya, mengambil kecepatan cahaya itu 1 detik mampu menempuh jarak 300.000 km. Jadi 1 detik itu sanggup menembus 300.000 km. Cahaya matahari menyentuh bumi
Sementara jarak matahari dengan bumi itu ada 140 juta kilometer, 144 juta kilometer, maka cahaya matahari menyentuh bumi hanya butuh waktu 8 menit. Inilah yang menyebabkan terjadi perbedaan waktu antara Medan, Lok Sumawe, Banda Aceh. Di Banda Aceh dan Lok Sumawe itu terpaut sekitar 7 atau 8 menit kalau ibu lihat di Imsakiyah. Ini menunjukkan duluan kena sinarnya Lok Sumawe ketimbang Banda Aceh. Butuh waktu 8 menit matahari sampai ke Banda Aceh pada jam yang sama. Jadi ini kita kajiannya agak sedikit ke otak kanan ya, membayangkan. Ya, kita berimajinasi. Karena fitrah kita di situ nanti. Jadi saya akan mencoba menggiring imajinasi para jamaah sekalian untuk bagaimana kita betul-betul bersyukur. Memahami Ar-Razzaq itu betul-betul luar biasa. Kembali tentang bintang tadi. 1 tahun perjalanan cahaya dengan 1 detik 300.000 kilometer. Itu ditempuh dalam jarak 9,8 triliun kilometer untuk 1 tahun. Jangan ditulis karena nanti tidak cukup. Ya, harus pakai pangkatnya. Jadi 9 kali 10 pangkat sekian baru ketemu. Kami sudah mencoba memasukkan dalam deret hitung sampai error itu, sampai tidak terbaca, sampai keluar E di situ. Saking ininya harus memasukkan kalimat pangkat 9 kali 10 pangkat sekian. Nah, kalau 2 tahun, 2 kali 9,8, maka jarak bintang tadi itu berjarak 9,8 berarti 19,6 triliun kilometer. Itu bintang yang kita lihat tadi malam atau nanti malam ada umur panjang. Kak, kalau lihat bintang, Masya Allah, itu bintang tahun 2019 di tanggal yang sama, di jam yang sama. Baru muncul tahun 2021. Kalau mau lihat bintang tahun 2021, lihatlah nanti pada tahun 2023. Insya Allah. Nah, pertanyaannya, di mana kita? Nggak ada. Kita nggak nampak. Dalam pandangan penduduk langit kita nggak ada apa-apanya. Dikatakan virus, lebih kecil dari virus. Dikatakan nano, mungkin bisa di super mikro nano. Ya, nggak nampak memang. Karena saking tidak nampaknya manusia ini di hadapan para penduduk langit, Allah, maka Allah mengganti seluruh amal ibadah kita dengan cahaya. Inilah kenapa seluruh amal perbuatan baik itu dikonversikan menjadi cahaya. Karena cahayalah yang akan bisa tertangkap. Kalau bentuk, kalau wujud, kalau rupa, selesai. Kita sudah khatam. Nggak nampak memang. Maka wujud dan rupa tadi, itu Allah konversikan dalam bentuk cahaya. Itulah kenapa orang beriman itu, dia bercahaya. Jangankan di akhirat, di dunia cahaya sudah kelihatan. Orang yang rajin beramal salih, itu kelihatan dari wajahnya, dari senyumnya, dari cara berpikirnya, dari cara berjalannya, dari menyapanya, dari tindakannya, itu menunjukkan cahaya. Ini yang membuat orang kalau sudah tahu Ar-Razzaq menjadi tenang hidupnya. Dia tidak akan gelisah dengan rezeki yang didapat di hati. Dan dia yakin Allah tidak akan tertukar. Allah tidak akan meleset. Allah tidak akan pernah lupa. Ini konsep Ar-Razzaq. Dan hadirlah rasa tenang pada diri hamba tersebut dalam mencari rezekinya Allah. Orang yang selalu bersyahadat dalam rahmat Allah tahu persis bahwa amal salihnya itu tidak akan mungkin digantikan oleh orang lain. Ini konsep kedua dari esensi fitrah penciptaan, puasa dari fitrah penciptaan. Orang yang beriman, orang yang beramal salih, memahami konsep bahwa amal salihnya itu tidak akan pernah digantikan dan tidak akan pernah dicuri oleh orang lain.
Karena tidak akan ada yang bisa menggantikannya, maka tindakan berikutnya adalah dia akan fokus. Dia akan fokus. Fokus, dan yang kedua, dia bersemangat. Nah, muncullah sikap istiqomah di sini. Maka orang istiqomah itu adalah orang yang fokus dan bersemangat. Saya memahami bahwa amal ibadah puasa saya itu tidak akan ibu gantikan. Begitu juga saya tidak akan menggantikan jamaah amal soleh para jamaah. Tidak. Bahkan seorang suami tidak akan menggantikan amal soleh istrinya. Seorang istri tidak akan mensubstitusikan amal soleh suaminya. Seorang anak, seorang abang, adik juga tidak akan menggantikan amal soleh kerabatnya. Karena tidak ada yang bisa menggantikan, satu-satunya jalan adalah kita terus bersemangat dan fokus dalam amal soleh. Satu di antara sekian banyak amal soleh itu bagaimana kita mampu fastabiqul khairah, berlomba-lomba dalam setiap ladang kebaikan yang ditawarkan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Karena sejatinya saat Allah nanti memutuskan kita masuk surga, kita tidak tahu dari amal soleh yang mana Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Sebagaimana halnya kita dicampakkan dalam neraka, dari dosa yang mana Allah masukkan kita ke dalam neraka. Memang hari ini kita tidak menyembah berhala. Memang hari ini kita tidak musyrik kepada Allah. Tidak menyekutukan Allah. Dalam ucapan iya. Dalam tindakan kita bisa jaga. Tapi dalam praktik keseharian, ini yang seringkali kita terlupakan. Ini yang hari ini seringkali kita terpleset. Begitu banyak berhala hari ini kita sembah. Jabatan, kedudukan, kekuasaan, harta, pangkat. Itulah berhala-berhala baru yang muncul tidak dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk metafisik. Ini yang membuat seringkali orang letih dalam banyak episode perjalanan hidupnya karena berhala yang dia sembah berubah wujudnya dari bentuk sebuah batu, sebuah patung menjadi berhala yang tidak berwujud, tidak berbentuk, yang mempunyai daya rusak yang jauh lebih dahsyat daripada berbentuk patung. Kemajuan teknologi hari ini menyebabkan munculnya banyak berhala-berhala baru. Yang hari ini kita begitu sangat sumringah dengan berhala tersebut. Begitu hati ini tidak tersentuh kalau satu hari itu tidak membuka mushaf. Tidak ada rasa bersalah, tawar saja. Kalau satu hari kita tidak baca Quran. Tapi kalau satu detik kita tidak buka berhala kita yang bernama teknologi hari ini, bernama gadget, itu susah luar biasa. Jangankan nggak buka, low bed saja, satu rumah kita tanya mana charger. Kalau low bed di mobil, kita siapkan chargernya di mobil. Begitu rempongnya kita, begitu terbakarnya hati dan pikiran ini untuk melihat sesuatu yang memang nanti di alam kubur itu Allah malaikat tidak akan pernah bertanya. Nah ini kenapa amal solih tidak tertukar dan tidak bisa digantikan, menyebabkan orang berlomba-lomba untuk terus meningkatkan amal solih. Terlebih begitu banyak ladang amal yang dibuka di tempat kita dalam bulan suci Ramadan ini. Manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, manfaatkan itu dengan sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Jamaah rahmati Allah, setelah panduan tadi, setelah runtutan-runtutan tadi, kabar baiknya apa? Ini esensi yang ketiga. Setelah iman, bertaubat, kemudian memahami bagaimana konsep Allah, kita mengambil ar-razak tadi. Sekarang kita masuk yang ketiga. Puncaknya apa? Jamaah rahmati Allah. Allah akan mengambil, Allah akan mencabut dua jenis penyakit. Dua jenis penyakit dalam hati orang beriman, yaitu
Al-khauf wal hazan. Ini yang akan ditarik. Ini yang akan dicabut. Ini yang akan ditawarkan oleh Allah. Al-khauf, rasa takut. Hazan, rasa cemas atau sedih. Ya. Kalau bahasa anak hari ini, don't worry, be happy. Jangan khawatir, tenang saja. Ya, al-khauf wal hazan. Khauf itu rasa takut, hazan itu rasa cemas. Kalau kedua model rasa ini bergabung, ya, dia menyatu, takut dan cemas ini gabung, dia berkolaborasi, melahirkan sebuah penyakit baru yang namanya psikosomatik. Ya, psikosomatik ini penyakit yang tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Ya. Baik, kita lihat bagaimana al-khauf, rasa takut. Rasa takut itu adalah takut menghadapi masa depan. Takut. Cemas akan masa lalu. Yang dalam bahasa kita sering kita letakkan kalimat traumatik. Dan itu membekas. Ya, jadi cemas itu akan masa lalu, takut akan masa depan. Kita melihat bagaimana konsep rasa takut yang dialami oleh orang yang tidak beriman. Dan kita akan melihat bagaimana konsep ketidak rasa takut yang disiapkan oleh Allah oleh orang beriman. Orang yang jiwanya lapang, ya, dan penyakit ini dicabut, ya, dibuang dari dirinya, maka orang-orang inilah yang sebetulnya orang-orang yang paling beruntung. Ulaika humul muflihun. Nah, sebelum sampai ke situ, kita akan melihat nanti bagaimana Al-Quran itu menyiapkan solusinya. Kenapa puasa ini penting? Gitu. Nanti di ujung pembahasan, kenapa puasa ini penting, dan di mana konek dengan fitrah penciptaan, kita siapkan pondasi jalan ini dulu. Biar nanti kita tidak mengambang. Ya. Apa bukti rasa takut yang hari ini kita pertontonkan? Kita mulai bagaimana kita men-setting kehidupan kita hari ini. Sewaktu kita masih SMP, kita takut bagaimana saya SMA nanti. Maka kita bekerja keras, belajar sungguh-sungguh untuk selesai pada masa SMP. Selesai SMP, kita masuk jenjang SMA. Di SMA juga kita takut. Bagaimana nanti saya kuliah? Bagaimana masa depan saya? Maka waktu SMA, kita menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita pergi les, kita pergi bimbel, dan sebagainya. Takdir Allah menyiapkan kita lulus SMA. Masuk perguruan tinggi dengan ikhtiar tadi. Begitu kuliah, takut lagi. Bagaimana nanti saya begitu tamat? Bagaimana skripsi saya? Bagaimana dosen saya? Sudah Allah siapkan semuanya dan alhamdulillah berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Muncul takut lagi. Bagaimana saya bekerja? Bagaimana saya bekerja? Apakah saya akan menjadi pegawai pemerintah atau pegawai swasta? Takut lagi. Maka orang berlomba-lomba untuk menyingkirkan rasa takutnya dengan apa? Melepaskan semua sumber daya yang dimilikinya, bahkan menelanjangi dirinya dengan melepaskan harga dirinya, agar status sosialnya itu dihargai. Kenapa? Karena takut tadi. Karena takut tadi yang bersemayam. Lahirlah tindakan-tindakan tidak terpuji, seperti menyogok, menyuap, untuk mendapatkan posisi dan jabatan tertentu. Begitu sudah masuk dalam lingkar seperti itu, muncul ketakutan baru. Wah, kenapa golongan saya kecil sekali? Kenapa pangkat saya kok rendah sekali? Tidak berbanding dengan akademik saya. Muncul usaha untuk menyesuaikan antara prestasi akademik dengan jenjang karir di tempat kerja. Setelah dapat, muncul ketakutan berikutnya. Wah, saya belum menikah rupanya. Bagaimana ini? Umur sudah jalan, tapi nikah belum. Takut lagi. Dah dapat jodoh nikah. Begitu nikah, muncul takut lagi. Wah, ini masih ngempreng ini. Masih kontraktor ini.
Ya, masih ngontrak masih, kontraktor. Wah, kapan ini bisa punya mandiri? Sudah punya mandiri, takut lagi. Anak belum punya. Sudah punya anak, takut lagi. Wah, banyak anak. Mana ada banyak rezeki? Akhirnya hidup dalam ketakutan. Jadilah orang penakut kita. Padahal kita sholat tunggang tunggi setiap hari. Mulut kita komat kamit mengatakan Allahus samad, Allahus samad, Allahus samad. Doa kita selalu minta ampun kepada Allah. Tapi Allah tidak kunjung cabut rasa ini. Kenapa? Jangan rahmati Allah. Karena kita tidak meyakini itu. Padahal Al-Quran itu menyiapkan modulnya, menyiapkan sarananya, menyiapkan peta jalannya. Kalau dalam surah Al-Mu'min Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Aflah. Aflah ini seperti panggilan salat, hayya 'alal falah. Orang yang menang. Orang beruntung ini orang sukses, orang yang bahagia, orang yang fresh, tidak ada beban dalam hidupnya. Nah, ada beberapa kriteria setelah ayat tersebut. Kita lompat di ayat ketiganya, alladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Ayat keduanya, alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang beriman yang beruntung pertama adalah orang yang saleh dan khusyuk. Yang kedua adalah orang yang melepaskan dirinya dari perbuatan lagha. Lagha itu sia-sia. Kita tidak akan membahas tentang salat khusyuk. Kita akan coba melompat di sini nih. Melepaskan diri dari yang sia-sia. Kalau kita sandingkan ayat ini, ayat ketiga ini dari surah Al-Mu'min dengan surah Al-Asri, kita mendapatkan semacam doping, penguat. Penguat. Orang yang tidak rugi itu, orang yang tidak tekor itu, orang yang sukses itu adalah orang yang beriman dan beramal salih. Dia saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Inilah yang membuat kenapa puasa yang merupakan satu di antara sekian banyak amal salih itu dihadirkan sesuai dengan kapasitas kebutuhan jasmani kita. Artinya bersusah-susah kita hari ini, jemaah rahmati Allah, mulai dari terbit matahari sampai terbenam nanti, ini adalah skenario yang Allah siapkan untuk melahirkan pribadi-pribadi tangguh yang tidak akan ada rasa takut dalam dirinya. Sehebat apapun kita mengejar dunia, jemaah rahmati Allah, maka pada akhirnya dunia akan menghadiahkan kepada kita ukuran 2x1, kuburan. Sehebat-hebatnya apapun prestasi kita, ujung perjalanan kita hanya 2x1. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Nggak ada yang bisa kita kita pertaruhkan mati-matian. Karena ujungnya hanya itu. Maka dari itu, jamaah rahmati Allah, menjadi penting bagaimana dalam struktur ibadah ini semuanya itu karena Allah. Lepaskan seluruhnya itu hanya untuk Allah. Dan Allah akan cabut rasa takut itu. Bukti rasa takut dicabut, kita yakin rezeki itu sudah diatur. Rezeki itu sudah dituliskan. Rezeki itu sudah dibukukan. Selesai. Nggak perlu lagi berpikir bagaimana dan seperti apa. Terus hazan, cemas. Tadi khauf, sekarang hazan. Cemas akan masa lalu. Ya. Orang yang tidak bisa berdamai dengan keadaannya. Ini menimpa siapa? Nah, kalau tadi untuk masa depan, cemas ini karena kebergantungan kita dengan makhluk begitu tinggi. Ini yang membuat cemas itu menjadi sulit dan susah kita lepaskan. Kalau dia menimpa di kalangan anak remaja, ya kenapa dalam Islam ini menikah itu di usia muda begitu digalakkan? Itu sesungguhnya untuk melindungi harkat dan marwah, bukan hanya bagi si ikhwannya, tapi lebih bagi akhwatnya, bagi perempuan. Ada konsep namanya the broken heart, patah hati. Ya.
patah hati. Saya juga nggak ngerti patah hati itu gimana, karena nggak pernah ngalami gitu. Jadi agak sulit menerjemahkan kalimat patah hati karena kita nggak pernah alami gitu ya. Tapi baiklah dengan beberapa kasus yang kita baca. Orang patah hati itu karena harapannya kepada makhluk mengalahkan harapannya kepada sang pemilik makhluk. Bisa diikuti ya. Jadi harapan yang diletakkan kepada makhluk itu melebihi sang pemilik makhluk. Siapa pemilik makhluk? Allah. Terlalu berharap kepada manusia. Padahal manusia itu sifatnya baharu. Terlalu menggantungkan harapan dan cita-cita yang begitu besar, ekspektasi yang begitu kuat kepada manusia. Padahal manusia itu sendiri, itu dia goyah. Ini membuat bagaimana perjalanan orang menjadi terseok-seok, ya, menjadi sulit, menjadi susah, dan menjadi payah di sebahagiannya. Karena memang jejak yang diletakkan, koordinat yang ditulis, itu lebih menggantungkan kepada koordinat makhluknya, bukan kepada Allahnya. Maka ucapan Allahus Samad, Allah tempat bergantung, belum sepenuhnya. Maka kalau muncul sebuah pertanyaan sederhana, betulkah iman dan Islam ini telah menjadi nikmat atau beban? Maka sebahagian dari kita mengatakan, nikmatlah Ustaz. Tidak mungkinlah iman itu jadi beban. Tidak mungkinlah Islam itu menjadi beban. Gitu ya. Tidak ada satupun kalau kuesioner ini diajukan, ya, pertanyaan ini dilepaskan, benarkah iman Islam sudah menjadi nikmat atau jadi beban? Maka tidak ada satupun yang menjawab itu menjadi beban. Semua jawabannya menjadi nikmat. Nah, sekarang kita uji jawaban tadi. Kalau Allah meminta kita untuk bersedekah, ya, bersedekah, berapa sedekah terbaik yang kita letakkan dalam bentuk nominal? Kalau kita merujuk ini sebagai nikmat, maka kita tidak akan pernah berhitung. Karena konsep rezeki itu, konsep amal itu, kalau kita berhitung dengan sesuai apa yang kita perhitungkan, Allah akan memberi sebesar apa yang kita perhitungkan. Jadi Allah membalas sesuai perhitungan kita. Jadi kalau kita memberi 1.000 atau 100.000, maka balasannya segitu. Itu konsep memberi dalam hitungan Allah. Ya. Tapi kalau kita memberi tanpa berhitung, maka Allah akan membalas tanpa perhitungan. Kalau kita memberi tanpa pernah berhitung, maka balasannya itu tidak bisa dihitung. Ini konsep memberi. Apa contoh yang tidak bisa dihitung? Rasa aman tadi. Siapa yang mampu menghitung rasa aman? Siapa yang sanggup meletakkan nominalnya? 1 sampai berapa kita mau letak? Katakanlah 1 sampai 10. 10 nilai sempurna, 1 nilai paling jeblok. Siapa yang mampu menghitung rasa aman? Ibu kita, tetangga, anak kita di rumah tidur dengan nyenyak, tidak ada orang yang mengetuk pagar, tidak ada orang yang menteror, tidak ada orang yang minta-minta, tidak ada orang yang mengancam. Berapa nilai rasa aman itu? Sungguh tidak bisa kita hitung. Karena apa? Karena merujuk dari perbuatan kita yang tidak pernah berhitung. Tapi kalau kita berhitung, setiap ladang amal ditawarkan, setiap pintu kebaikan dibuka, dan kita berhitung, saya kan sudah kemarin, saya kan sudah seperti ini. Kenapa saya lagi yang ditodong? Kenapa saya lagi yang harus ditanyakan, dimintakan? Ini pastinya nanti pembalasan yang disampaikan juga sesuai dengan apa yang kita perhitungkan. Jamaah rahmati Allah, di ujung penyampaian kita hari ini, kita sampai pada satu kesimpulan bahwa fitrah kita itu, ya, fitrah penciptaan yang menjadikan puasa ini betul-betul menjadi sebuah kebutuhan.
sejatinya adalah ruh kita, jiwa kita, batin kita. Ini yang betul-betul sedang Allah kuatkan. Dengan cara apa? Jasad kita dikontrol, pikiran kita dikendalikan, seluruh panca indera kita itu betul-betul dikawal dan dijaga agar tidak melenceng sebagaimana yang kita lihat dalam banyak umat sebelum kita dan umat di luar kita. Dan semoga Ramadan yang menyisakan hanya beberapa belas hari ke depan ini membuat kita menjadi orang-orang yang terpilih, menjadi orang-orang yang betul-betul menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah dengan hanya satu, mengharapkan ampunan dan ridha-Nya. Tidak ada satupun ibadah yang kita laksanakan kecuali hanya mengharapkan dua, ampunan dan ridha. Semoga kita yang berhadir di ruangan ini, kita menyaksikan tayangan ini, betul-betul Allah masukkan ke dalam orang-orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Alhamdulillah ala kulli hal, menjadi orang-orang yang bertakwa dengan syariat yang telah ditetapkan, dan ujung dari semua itu adalah orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.